peluang kerja sebagai IT Business Analyst itu sangat tinggi. Kebutuhan IT Business Analyst ini sama pentingnya dengan kebutuhan seorang developer atau programmer. Kebanyakan fresh graduate masih banyak yang belum familiar dengan pekerjaan sebagai IT Business Analyst. Padahal peluang kerja sebagai IT Business Analyst itu sangat tinggi. Bahkan di setiap divisi IT, setidaknya minimal ada satu posisi untuk IT Business Analyst. Kebutuhan IT Business Analyst ini sama pentingnya dengan kebutuhan seorang developer. Nah, makanya hari ini aku bakal kasih tahu gimana sih caranya untuk mendapatkan posisi atau menjadi seorang IT Business Analyst. Bahkan, meskipun kalian belum punya pengalaman sekalipun. Masalah utama dari kebanyakan orang itu adalah mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Mereka berpikir untuk menjadi seorang IT Business Analyst harus memiliki skill coding atau memiliki setidaknya pengalaman yang bertahun-tahun. Padahal fresh graduate pun masih possible untuk menempati posisi tersebut. Untuk menjadi IT Business Analyst tidak sekompleks yang kalian bayangkan. Peran sebagai IT Business Analyst itu adalah sebagai jembatan antara user dengan tim developer. Tugasnya adalah untuk memastikan teknologi yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang di-request oleh user. Kalian tidak perlu bisa coding, tapi kalian harus paham tentang cara kerja sistem IT secara umum. Langkah-langkah menjadi IT Business Analyst adalah diantaranya. Yang pertama, kalian harus mempelajari dasar-dasar IT dan bisnis. Ambil kursus online tentang IT Business Analyst di Coursera atau bisa juga di Udemy. Pelajari tools seperti Jira, Trello, dan diagram UML. Itu akan sangat membantu kalian selama bekerja menjadi IT Business Analyst. Kemampuan komunikasi dan soft skill itu adalah kunci. Seorang Business Analyst harus bisa menjelaskan kebutuhan bisnis ke tim IT dengan jelas. Jangan lupa buat portfolio yang menarik. Meskipun kalian belum punya pengalaman atau kalian baru lulus fresh graduate, kalian bisa membuat personal project dan membuat gambaran simulasi project sederhana, misalnya mendesain flowchart atau membuat dokumen requirement atau mengembangkan study case sendiri. Misalnya kalian sedang pengen buat suatu aplikasi, bagaimana langkah-langkah aplikasi itu untuk diimplementasikan, seperti misalnya kalian mendeskripsikan terlebih dahulu kebutuhan fungsional dari aplikasi tersebut apa, kemudian kalian menggambarkan use case diagram dari aplikasi yang ingin kalian buat, dan seterusnya sehingga menjadi dokumen requirement. Dan itu sangat-sangat membantu kalian untuk mencari pekerjaan pertama sebagai IT Business Analyst. Portfolio itu tidak harus pengalaman secara langsung dengan user, dengan klien, atau dengan orang lain. Bisa juga diambil dari inisiatif kalian sendiri untuk membuat portfolio, untuk menunjukkan bahwa aku bisa loh untuk membuat dokumen requirement. Ya buat aja sendiri, itu nggak masalah. Bangun akun LinkedIn kamu secara profesional untuk membantu kamu mendapatkan pekerjaan sesuai yang kamu inginkan. Dan usahakan untuk mempresentasikan diri kamu ke arah menjadi IT Business Analyst. Seperti misalnya, tampilkan personal project atau pekerjaan yang pernah kamu lakukan berkaitan dengan IT Business Analyst, bisa terkait project manajernya, atau tools, atau kemampuan kamu menggunakan tools seperti Jira, Trello, dan membuat diagram UML. Itu akan sangat membantu. Kalau seandainya kamu belum memiliki kesempatan untuk menjadi IT Business Analyst, tidak apa-apa untuk mengambil role atau posisi yang mendekati ke arah tersebut. Misalnya, kalau misalnya kamu dapat kesempatan untuk internship sebagai junior analyst atau sebagai project coordinator, coba aja, karena itu bisa jadi batu loncatan kamu untuk menjadi IT Business Analyst. Pertanyaannya, kenapa posisi IT Business Analyst merupakan pekerjaan yang cukup menarik dan gak kalah menarik dengan posisi developer atau programmer? Karena sebagai IT Business Analyst, kamu akan memiliki kesempatan untuk bekerja lintas tim. Jadi kamu gak akan bekerja di dalam tim IT aja. Kamu mungkin akan bekerja dengan tim divisi lain yang mungkin akan melakukan request teknologi yang ingin mereka bangun di divisi mereka. Dan perantaranya itu pasti seorang IT Business Analyst. Yang kedua, gaji IT Business Analyst cukup kompetitif, jadi tidak kalah jauh dengan gaji developer, bahkan untuk entry level sekalipun. Jadi cukup oke sih untuk dipertimbangkan diambil. Alasan yang ketiga, posisi ini adalah posisi yang cukup berkembang. Dengan digital transformasi yang semakin besar, tentunya kebutuhan IT Business Analyst juga akan semakin meningkat. Jadi, kalau kalian pengen jadi IT Business Analyst, jangan ragu untuk mulai belajar dari sekarang. Ikuti langkah-langkah yang sudah aku jelaskan sebelumnya dan selalu optimis. Setelah mendengar penjelasan yang aku sampaikan tadi, kira-kira apa sih yang masih membuat kalian bingung atau ragu untuk mengambil posisi tersebut? Atau apakah ada hal yang pengen kalian tanyakan? Kalian bisa reply di komen, aku pasti akan bantu jawab sebisa aku. Aku buat konten tentang college, IT life, dan IT career. Kalau kalian tertarik dengan topik-topik tersebut, cek video aku lainnya. Bye!